Oke, sekarang kita masuk sosiologi tahun 2017. Para pejabat, di sini ada konteksnya, ada mengantisipasi. Jadi, masyarakat pedesaan setelah beroperasi sebuah tambang emas berskala besar. Berarti kan konteksnya kalau mengantisipasi itu berarti dampak negatif dong. Nah, berarti adalah kerawanan sosial. Kenapa kerawanan sosial? Karena secara konteks itu artinya shock atau stres akibat konflik ekonomi, perubahan lingkungan, ketidakmampuan menghadapi dampak dari tekanan-tekanan pihak lain, atau konflik golongan masyarakat. Jadi yang lebih pas itu kerawanan sosial. Oke, perspektif sosiologi itu tadi ya, karena dia melaksanakan aksi mogok. Nah, kenapa ini bukan konflik? Karena di sini tidak terjadi kerusuhan. Aksi mogok itu dia sebagai simbol, makanya jawabannya interaksionisme simbolik gitu. Kalau struktur fungsional, itu masyarakat teratur sesuai fungsi ya. Jadi untuk yang nomor ini, buruh melakukan aksi mogok, itu dia lebih ke simbol penolakan atau interaksionisme simbolik. Oke, perkembangan tahap menurut Auguste Comte itu ada tiga. Teologis metafisik positif, dan ini terjadi secara evolusioner. Kalau menurut Karl Marx, itu urutannya ada yang primitif, perbudakan, feodal, kapitalis, dan sosialis. Itu dia ke berjalannya secara transformatif. Oke, di sini Rudy pengusaha yang sangat berhasil, tidak diperoleh dalam waktu singkat. Dia berarti ada usaha semenjak duduk di SMA, ada usaha, terus membantu ekonomi keluarga yang sulit gitu ya. Nah, lama-kelamaan usahanya semakin besar. Nah, berarti dia karena jerih payah kan, artinya didapatkan karena achieve status yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Berarti A. Oke, nomor 50. Penelitian stratifikasi masyarakat Jakarta merupakan pekerjaan lapisan strata tinggi. Nah, di sini ada pengaruh seorang menteri memiliki kekuasaan. Menteri itu kan jabatan politis ya, berarti berdasarkan kriteria politik. Oke, sebuah desa transmigrasi dihuni oleh masyarakat asli, terus ada masyarakat transmigran memperoleh lahan-lahan subur, bisa menghasilkan uang cukup. Nah, transmigran itu kan dia bukan masyarakat asli ya, jadi dia dari pindahan akibat transmigrasi. Nah, penduduk yang transmigran itu punya uang yang cukup, sementara yang penduduk aslinya hanya menggarap lahan seadanya, penghasilan pas-pasan. Nah, berarti ini faktor penghambatnya ada di kemiskinan. Oke, lanjut 52. Kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, kerawanan sosial. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kecuali ya pasti E. Gitu. Nah, masyarakat terdiri atas berbagai kebiasaan. Dia memiliki integrasi sosial yang rendah. Jika terjadi kesalahpahaman, itu bisa jadi konflik gitu kan. Berbagai kelompok sosial membangun sebuah komunikasi, jadi artinya untuk menjaga konflik gitu kan. Untuk menjaga konflik tercipta atas dorongan ingin kehidupan yang tentram. Oke. Nah, di sini ini masyarakat Baduy tidak mau adanya kemajuan gitu ya, karena takutnya hilangnya tradisi dan budaya. Terus lanjut ke nomor 55. Kesimpulan dalam laporan dinyatakan baik jika telah menjawab semua pertanyaan penelitian. Ya benar dong. Artinya pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Terus pertanyaan penelitian tidak harus bisa dijawab dalam laporan penelitian. Ya enggak dong. Pertanyaan penelitian itu harus bisa dijawab dalam laporan penelitian. Berarti benar salah ya. Sebelum dikirim jabatan kepala sekolah, seorang calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan. Itu disebutnya sebagai sosialisasi antisipatoris. Jadi dia sosialisasi itu mempersiapkan individu untuk bisa masuk menempati peran yang baru gitu ya. Ini ya, mempersiapkan individu mengalami perubahan status dan peran yang baru di masyarakat. Berarti benar dan dia berhubungan. Oke, diferensiasi sosial dalam masyarakat Indonesia terlihat dari keragaman suku bangsa. Berarti benar dong.
Kedudukan suku etnisnya tidak berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Betul, karena antar etnis itu dia setara dan dia berhubungan. Oke, nah ini kerumunan menurut Bloomer itu eh, ada 4 jenis. Yang pertama tidak tetap, misalnya ada kecelakaan gitu kan tidak tetap. Ada yang konvensional, dia terencana, direncanakan tapi dia teratur. Nah, contohnya ini nih, yang satu, yang tiga, kerumunan pengunjung pameran lukisan, terus orang yang beribadah. Nah, lawannya konvensional, itu kan kalau tidak tetap tadi kan ada kecelakaan gitu ya. Terus konvensional dia terencana dan teratur. Kalau ekspresif itu dia melampiaskan emosi, teriak. Contohnya apa? Nonton konser rock, teriak-teriak gitu. Nah, tapi yang lebih parah dari ekspresif itu adalah bertindak. Dia lebih ke anarkis, ribut gitu. Itu kerumunan yang disebut dengan kerumunan bertindak. 59. Setiap SMA memiliki lambang berbeda mencerminkan nilai prinsip yang ditanamkan. Berarti ini ciri dari sekolah. Organisasi pola pemikiran perilaku terwujud melalui aktivitas sosial. Ya dong. Mempunyai tujuan tertentu pasti, lambang iya. Tadi kan dibicarain di sini lambang ya. Memenuhi tujuan kelompok enggak? Oke, terakhir untuk 2017 nomor 60. Cybercrime berarti kan kejahatan internet dunia maya ya. Kartu kredit internet iya, software komputer iya, manipulasi, pemalsuan website. Yes, oke, ini untuk tahun 2017. Sekali lagi, coba tolong dicek. Kalau misalnya ada yang salah, silahkan dikoreksi. Thank you.